Halo semua, sehat? Seperti biasa, Panci Bocor akan menspoilerkan sebuah film dari masa lalu namun terasa fresh dan layak untuk ditonton sebagai pengingat kenangan masa lalu kita yang penuh kekerasan, kebrutalan, dan pertumpahan darah. Tanpa berlama-lama dan banyak bacot di awal, langsung saja check in. Diawali dengan memperlihatkan sekelompok geng Yakuza yang sedang berkumpul di sebuah tempat dan terlihat ketua mereka bernama Hachi sedang ditato. Hachi yang kesakitan akibat tusukan jarum manual pembuat tato pun memarahi si kakek dan ingin membunuh si kakek, namun tidak bisa karena proses gambar tato belum selesai. Bersamaan dengan itu, satu orang anak buah Hachi datang sembari membawa amplop yang kita sangkakan surat, namun setelah dibuka ternyata hanya berisi pasir hitam. What? Looks like sand. Si kakek pun menceritakan kejadian serupa 2 tahun lalu, sama seperti saat ini. Dulu juga satu orang menerima amplop yang berisi pasir hitam, dan kemudian ada beberapa orang yang muncul dari balik bayangan sehingga orang-orang yang menerima pasir hitam tersebut dibantai. Tidak hanya itu, si kakek juga menunjukkan bekas lukanya yang kalau orang normal pasti sudah mati karena seperti pada video, bekas luka tersebut tepat di jantungnya. Namun si kakek yang punya kelainan letak pada jantungnya, yakni di sisi kiri, sehingga dia pun selamat. Dan si kakek juga menato bekas luka tersebut dengan gambar ninja. Setelah mendengar cerita si kakek, mereka semakin mengejek beliau karena mendengar ninja di era modern sekarang ini. Namun tiba-tiba satu orang anak buah Hachi mati saat kepalanya terbelah dua, sehingga semua orang langsung panik dan mengambil senjata masing-masing. Para ninja juga memadamkan seluruh pencahayaan di tempat tersebut sehingga para gangster tidak dapat melihat dengan jelas. Namun dengan keahliannya para ninja mampu membunuh satu persatu anak buah Hachi dengan mudah. Si Hachi yang sudah ketakutan pun menembak asal ke arah ruang gelap. Namun setelah semua anak buahnya wasted, si pemimpin ataupun si Hachi mencoba bernegosiasi dan akan membayar para pembunuh 3 kali lipat dari bayaran yang mereka terima. Namun si kakek berkata kalau mereka tidak bisa diajak bernegosiasi karena mereka bukanlah manusia melainkan iblis yang dikirim dari neraka untuk membunuh para gangster tersebut. Dasar kamu, mati saja kamu, kata si kakek karena merasa kesal dengan kelakuan si Hachi kepadanya. Dan tiba-tiba tangan Han langsung terputus diikuti dengan kepalanya yang terbelah dua. Di balik bayangan, satu orang ninja muncul dengan tatapan dingin. Dia pun membunuh si kakek dan inilah Ninja Assassin 2009. Kurung 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 kurung. Kagebun Shinojutsu Rasengan. Kita pun berpindah ke Berlin, tepatnya di markas Europol. Sedikit informasi, Europol adalah Satuan Intelijen Pencegahan Kejahatan Terorganisir Internasional. Dan kesatuan ini adalah kesepakatan Uni Eropa. Lanjut guys, lanjut. Di kesatuan ini, kita akan berfokus kepada seorang wanita bernama Mika. Terlihat Mika menemui atasannya bernama Maslow atau kita panggil saja Ucok agar terlebih mudah. Terlihat Mika menyerahkan berkas-berkas penyelidikannya tentang pembunuhan misteri akhir-akhir ini. Mulai dari tahun 1800-an pembunuhan terhadap Ratu Korea oleh klan Ojunu. Untuk memperkuat asumsinya, si Mika juga sudah membaca transkrip persidangan terdakwa bernama Kunito beberapa minggu yang lalu. Yang mana di transkrip tertulis kalau jaksa pernah bertanya tentang pembayaran 100 kg emas. Namun si Kunito merasa bingung dan sejak saat itu pertanyaan tersebut tidak pernah ditanyakan lagi. Dan dalam penyelidikan Mika, 1 minggu lalu adanya kegiatan transfer sejumlah uang yang setara dengan emas tersebut saat ini kepada klan Ojunu yang berujung pembantaian geng Yakuza di awal film ataupun Osaka. Mika juga mengatakan kalau kelompok ninja yang sudah berumur 1000 tahun ini tidak banyak berubah dalam menghadapi korbannya. Bahkan kematian Perdana Menteri Rusia bernama Zhukov juga berkaitan dengan klan Ojunu. Karena 1 hari sebelum pembunuhan ada kegiatan transfer misterius sejumlah 1,5 juta dolar dari Bank Shanghai dan nilai tersebut setara dengan emas 100 kg saat ini. Yang paling mengerikan dari kelompok ini adalah mencuri anak-anak jalanan dan melatih mereka hingga menjadi mesin pembunuh berdarah dingin. Dengan panjang lebar Mika menjelaskan, namun Ucok tetap tidak percaya. Hehehe, di zaman modern ada ninja, katanya. Di tempat pelonderian, seorang pria muda yang sering muncul di FYP TikTok kalian, dan di sebelah sisi si pria ada seorang wanita yang meminta tolong kepadanya. Saat si pria mendekati, dia pun bertanya, dari kalian mana kamu, tanya si pria kepada si wanita, dan tiba-tiba mereka bertarung. Anjir, baru bertanya saja mereka langsung bertarung. Mengerikan sekali duniamu kawan-kawanku sekalian. Bapak pemilik laundry yang mendengar keributan pun memeriksa dan alangkah terkejutnya dan syoknya saya, kamu, dia, si bapak laundry kita semua karena adanya potongan tubuh di dalam salah satu mesin cuci.
Berpindah ke Mika dan Ucok yang sedang makan siang di pinggir jalan, sembari Ucok mengatakan kalau kasus atau pembunuhan Perdana Menteri Rusia beberapa tahun yang lalu sudah ditelusurinya dan Ucok menemukan nama seorang anggota KGB yang berpangkat tinggi bagian intelijen bernama Alexei Sebastian, yang mana dalam laporan Sebastian kalau di tahun itu adanya pembunuhan politik yang dilakukan oleh Klan 9 atau dikenal juga Klan Pasir Hitam. Dan menurut penuturan Ucok kalau si Sebastian dibebas tugaskan dari kesatuan dengan alasan gangguan mental. Kicked out of the service for mental instability. Di tempat lain, yakni pria yang di laundry tadi, dia bernama Raijo. Bukan. Jikalau si pria ini pulang ke kontrakannya, maka potongan tubuh di dalam salah satu mesin cuci sebelumnya adalah potongan tubuh si wanita yang sempat menyerangnya. Yang mengartikan kalau si Raijo ini bukanlah tiktoker lucu kocak suka ngomong kotor seperti yang kita ketahui, namun di dalam dirinya ada jiwa-jiwa brutal. Dan dibuktikan saat Raijo masuk ke kamarnya terlihat di beberapa titik tertentu Raijo menyimpan beberapa senjata khas ninja, yang mengartikan kalau Raijo adalah ninja. Namun kita belum tahu apakah dia baik atau jahat. Pay. Sudah tahu miskin masih mau buat masalah. Tahu nih malah pay. Di sini juga Raijo membawa kita ke masa lalunya saat kecil, dan ternyata dia adalah salah satu anggota dari klan Ojunu yang sedang diselidiki Mika. Di sini Raijo yang baru datang pun diperkenalkan oleh pemimpin klan tersebut kepada teman-temannya. Nama pemimpin klan tersebut adalah Lord Ojunu. Kita panggil saja Ojunu. Setelah itu, para anak-anak pun makan malam, sembari Ojunu mengatakan kalau mereka harus menaklukkan perasaannya, baik rasa lapar, haus, sakit, bahkan tubuh, tulang, dan kulit harus bisa mereka kontrol seperti yang dilakukan Ojunu, di mana saat dirinya menyayat tangannya sendiri. Dan setelah itu, Ojunu menutup tangannya yang terluka dan membaca sebuah mantra ninja yang tangannya kembali seperti semula. Itulah kekuatan klan Ojunu, katanya. Di siang harinya terlihat Raijo berhasil menumbangkan temannya. Ojunu pun mengatakan, hidup adalah pertempuran. Kamu yang sudah dibuang oleh orang tuamu harus melakukan apapun untuk bertahan hidup, kata Ojunu, yang artinya Ojunu juga sudah mencuci otak para anak-anak tersebut. Dan perkataan tersebut terus diingat oleh Raijo sehingga dia terus latihan dan latihan. Kembali ke masa lalu saat Raijo latihan di lantai khusus agar bisa berjalan tanpa suara. Namun Raijo yang baru belajar pun melakukan kesalahan sehingga Ojunu memukul telapak kakinya hingga terluka. Malam harinya Raijo tak bisa tidur karena kesakitan. Namun satu orang wanita bernama Kiriko datang mengobati kaki Raijo dan luka tersebut membekas hingga Raijo sudah dewasa. Di tempat lain, Mika menemui istri Sebastian atau si agen KGB yang dimaksud Ucok. Di sini si istri pun, atau kita panggil saja si ibu, menceritakan di saat Sebastian membuat laporan penyebab kematian Perdana Menteri Rusia adalah Klan 9. Dari saat itu, karir Sebastian terus bermasalah. Bahkan Sebastian yang dulunya seorang intelijen Rusia tidak pernah merasakan takut, tiba-tiba berubah setelah laporannya mencuat ke media. Tampak rasa takutnya pun terbukti saat Sebastian memasang seluruh area rumahnya dengan pencahayaan, sensor gerak, CCTV, dan kunci ganda pada setiap pintu rumahnya. Suatu hari, ada seorang pria datang menemuinya. Mereka sempat berbincang, namun si istri tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan. Saat si istri mendekati Sebastian, Sebastian hanya mengatakan kalau apapun yang terjadi, ingat bahwa aku mencintaimu, katanya. Menurut ingatan si istri, dan beberapa hari kemudian terjadi serangan ke rumahnya. Seluruh penerangan padam dan Sebastian sudah mati. Istri yang tidak ingin melanjutkan ceritanya pun memberi sebuah kotak peninggalan Sebastian yang berisi seluruh laporan penyelidikan yang dahulu dilakukan oleh Sebastian. Mika yang berada di rumahnya pun membuka kotak tersebut. Terdapat di dalam kotak ada banyak bukti-bukti akan keberadaan kelompok Ojunu tersebut. Ada juga CD rekaman CCTV. Saat Mika memutarnya terlihat ada Raijo yang melawan beberapa ninja. Di sini saya mulai penasaran. Di sisi siapakah Raijo ini? Apakah yang baik atau yang jahat? Lanjut. Di apartemennya Raijo sedang latihan dengan pedangnya dan senjata khas ninja lainnya bernama Kusarigama. Terlihat Raijo sangat mahir menggunakan senjata tersebut dan dia dengan penuh amarah dalam ayunan pedangnya. Raijo kembali teringat di masa remaja saat bertarung menggunakan pedang dengan salah satu murid di situ. Di awal, Raijo mampu menguasai pertarungan, namun si lawan menggunakan trik yang licik sehingga Raijo kalah. Ojunu pun mendekatinya sembari mengatakan kalau itu bukanlah rasa sakit, namun inilah rasa sakit yang sesungguhnya, kata Ojunu sembari menekan hati Raijo. Dan hal tersebut membuat Raijo berteriak kesakitan.
hingga malam sampai rasa sakit tersebut tidak kunjung reda. Namun di pagi harinya saat Oh Juno masuk ke ruangan pelatihan, terlihat Raizo sudah duduk rileks yang artinya Raizo sudah mampu menguasai rasa sakitnya. Di masa kini, di kantor Europol, Mika yang sedang serius menganalisa file-file di komputernya didatangi oleh agen bernama Zabransky. Beliau bertanya tentang keadaan atau perilaku Uco akhir-akhir ini. Apakah ada hal yang mencurigakan? Dan apa hubungan antara Mika dan Uco? Tanya Zabransky. Kami hanya rekan biasa aja, Pak, jawab Mika. Mika kemudian menemui Uco dan memberitahukan kedatangan Zabransky ke kantornya, yang mana hal serupa juga dialami Uco. Dan dari kejadian ini, mereka menyadari kalau kasus ini sangat-sangat mengerikan dan banyak orang-orang besar dunia yang melindungi klan tersebut. Di malam harinya, Mika kembali ke rumahnya dan membaca sebuah artikel yang berisi sejarah suatu kelompok bernama Klan 9 atau juga dikenal dengan Klan Pasir Hitam yang ditulis oleh penjelajah muslim bernama Ibnu Battuta pada abad ke-14, di mana dalam tulisan tersebut dikatakan kalau kelompok ini memiliki upacara yang mempertontonkan pertandingan antara anak di bawah umur 10 tahun. Kembali ke Raizo yang teringat ke masa lalunya bersama Kiriko. Terlihat Kiriko memotong tali pengikat bonsai yang mengartikan kebebasan. Raizo yang melihat perbuatan Kiriko pun sempat memarahinya. Namun Kiriko mengatakan kalau pohon pun ingin memiliki kebebasan karena pohon juga memiliki jantung. Namun Raizo menjawab kalau pohon tidak memiliki jantung sama seperti dirinya. Namun Kiriko mengatakan kalau seluruh makhluk hidup memiliki jantung, katanya. Sembari Kiriko mendekat ke dada Raizo dan mendengarkan jantungnya, di mana Kiriko mengatakan kalau suara jantung Raizo merindukan Raizo yang asli, yaitu kocak, lucu, random, dan suka ngomong. Di lain waktu, Raizo yang latihan memperkuat insting dan pendengarannya dengan cara latihan bertarung, namun kedua matanya ditutup kain hitam seperti pada video. Terlihat di awal Raizo gagal, namun dengan konsentrasi Raizo kemudian bangkit dan insting pendengarannya sudah baik. Bahkan Raizo mampu mengalahkan lawan sparringnya. Di malam hari di kamar tidur, Raizo dan Kiriko pun berkomunikasi dengan jantungnya atau detak jantungnya. Gitulah guys, saya pun kurang jelas bagaimana saya menjelaskannya, karena ini mereka yang paham. Gitulah. Lanjut, yang menandakan kalau mereka berdua memiliki perasaan spesial atau bunga-bunga cinta. Ocok. Di hari yang lain, terlihat Kiriko berhasil melumpuhkan lawannya. Oh Juno pun menyuruh Kiriko untuk menyayat si kalah tersebut. Namun Kiriko menolak dan inilah yang terjadi. Ya, Oh Juno pun melukai wajah Kiriko. Dan pada malam harinya, Raizo mengendap-endap menemui Kiriko yang berada di dalam kurungan karena mendapat hukuman akibat melawan Oh Juno dan memberinya minum. Beberapa hari kemudian Kiriko sudah dibebaskan dan lukanya sudah sembuh. Hingga malam tiba, Kiriko tidak ada di tempat tidurnya. Raizo pun mengejarnya. Di bawah guyuran hujan yang deras, Raizo mencoba melarang Kiriko yang ingin melarikan diri. Karena jika Kiriko ketahuan maka Oh Juno akan membunuhnya dengan menusuk jantung Kiriko. Namun Kiriko tetap meneguhkan niatnya. Sebelum pergi, Kiriko pun memberikan sedikit cendera bibir kepada Raizo dan Kiriko pun memanjat dinding pembatas. Di masa kini, terlihat Raizo sudah memegang foto Mika beserta alamatnya yang tertulis di belakang foto. Di basement, Uco dan Mika bertemu. Uco mengatakan kalau kantornya diperiksa oleh Provos, FBI, CIA, intelijen dalam negeri, pihak kepolisian. Bahkan Uco mengatakan kalau dia tidak pernah merasakan takut seperti ini. Uco juga mengatakan agar Mika cuti untuk mengamankan diri sembari memberi pistol untuk perlindungan diri. Saat Mika pulang ke rumahnya, ternyata area apartemennya ada pemadaman listrik tiba-tiba, yang mengartikan ada tamu yang tak diundang. Dan saat masuk dalam rumahnya yang gelap gulita, betul saja ada amplop yang berisi pasir hitam dan tiba-tiba ada yang menyerang si Mika dengan pedang. Namun ada yang mencegah, yang artinya ada dua ninja di rumah tersebut. Terlihat dan setelah sekian lama bertarung, salah satu ninja berhasil dilumpuhkan. Dari dalam gelap terdengar suara peringatan yang mengatakan kalau para ninja tersebut tidak akan berhenti sampai Mika betul-betul mati. Dan asal suara juga mengatakan kalau dirinya bersedia membantu Mika dengan syarat Mika bersedia bekerja sama dengannya. Mika yang tak punya pilihan pun mengiyakan permintaan tersebut. Dan saat si ninja menunjukkan dirinya, ya, ternyata dia adalah Raizo. Iya, Raizo yang kita kenal di awal film, yang mana Mika mengenali wajah tersebut dari rekaman CCTV Sebastian yang ditontonnya. Untuk mengamankan diri, Raizo pun membawa Mika segera meninggalkan tempat tersebut.
Takeshi, salah satu ninja dan pastinya ninja jahat, sudah sampai di rumah Mika sebelumnya. Namun Mika dan Reizo sudah pergi. Diingatan Takeshi diperlihatkan saat Ririko melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh Takeshi sendiri. Paginya, Ririko yang terikat pun diperintahkan oleh Ojuno agar Takeshi membunuhnya sebagai hadiah karena berhasil menangkap Ririko yang mencoba melarikan diri. Takeshi dengan senang hati dan tanpa kasihan, Takeshi langsung menusuk jantung Ririko tepat di depan Reizo dan seluruh teman-temannya. Sebagai bukti barang siapa yang meninggalkan klan, maka mereka akan dibunuh seperti Ririko. Kembali ke Reizo di masa kini di dalam mobil bersama Mika. Reizo mengatakan kalau para ninja itu sedang mengikuti mereka dengan mencium bau atau aroma tubuhnya seperti serigala. Mika juga merasa kalau para ninja ini pasti mengejar si Reizo. Maka dari itu Reizo menceritakan masa di mana dia pertama kali mengerjakan misinya yang pastinya membunuh seseorang. Ojuno juga meminta agar Reizo membawa arloji si korban sebagai bukti keberhasilan misinya. Singkat cerita, di sebuah toilet, korban yang sedang mencuci tangan tiba-tiba ditusuk oleh Reizo tepat di lehernya. Namun si korban cukup tangguh sehingga dengan berlumuran darah si korban sempat memberikan perlawanan. Namun dengan seluruh keahliannya Reizo mampu membunuh si korban dan membawa arloji tersebut ke Ojuno di atas sebuah gedung. Ojuno mengatakan kalau arloji tersebut agar disimpan sendiri oleh Reizo sebagai pengingat kalau dirinya adalah seorang asasin. Ojuno juga memberikan seorang ninja lain sebagai hadiah untuk dibunuh karena mencoba meninggalkan klan. Namun Reizo melakukan hal yang tak terduga seperti pada video. Reizo mengayunkan senjatanya ke muka Ojuno. Ojuno pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk membunuh Reizo dan terlihat tubuh Reizo tertikam dan tersayat oleh beberapa senjata para ninja. Reizo yang tak berdaya jatuh ke dalam air. Reizo ternyata dendam terhadap klan tersebut. Untuk menghilangkan jejak, Reizo pun menyuruh Mika mandi tanpa sabun dan mengintari tubuh Mika dengan rokok untuk menghilangkan bau khas pada tubuh mereka. Kira-kira untuk mengubah bau sih lebih tepatnya guys. Lanjut. Setelah itu, Mika menghubungi Uco dan bertemu di sebuah tempat rahasia. Reizo kemudian merasakan kejanggalan dan memperingatkan Uco bahwa perbuatannya akan menyebabkan banyak korban jiwa. Mika pun bingung dan tiba-tiba lampu sorot yang sangat terang langsung menyinari tempat tersebut. Sembari para tentara menembaki Reizo dengan tak segan. Setelah itu, Uco membawa Mika ke markas rahasianya, sedangkan Reizo berada terikat di ruangan lain. Mika pun sempat memarahi Uco atas perbuatannya, namun Uco mengatakan kalau dirinya hanya menjalankan perintah dari para penguasa dan Uco tidak mampu menolak perintah tersebut. Uco juga memberi alat pelacak kepada Mika agar Uco dengan mudah memencarinya jikalau ada sesuatu yang menimpa Mika. Mika kemudian mendatangi Reizo dan memberinya minuman. Reizo memperingatkan kalau para ninja sudah mengetahui lokasi tempat mereka bersembunyi. Mika pun langsung memberitahukan hal tersebut kepada Uco. Namun Uco dan semua anak buahnya yang memiliki peralatan canggih pun menganggap remeh para ninja tersebut. Sehingga selang beberapa waktu kemudian pencahayaan mulai padam. Mika langsung menuju Reizo dan seluruh pasukan Uco siap siaga dengan senjatanya masing-masing sembari mencari keberadaan musuh. Yang ternyata seluruh ninja sudah berkumpul di atas mereka dan inilah yang terjadi. Satu persatu anak buah Uco dihabisi para ninja dan si Mika yang hampir saja diserang salah satu ninja pun selamat karena tepat waktu membuka tangan Reizo yang diborgol. Mereka berdua pun keluar dan di lorong tersebut suasana sangat senyap. Reizo meninggalkan Mika dan saat salah satu ninja ingin menyerang Mika, tiba-tiba Reizo muncul. Di lain tempat terlihat Uco terus menembaki para ninja untuk bertahan. Di atas gedung, Reizo menyuruh Mika mengambil mobil sendirian dan tiba-tiba dari balik bayangan, berpuluh-puluh ninja bermunculan. Namun dengan skill yang mumpuni, Reizo mampu mengimbangi dan membunuh satu persatu para ninja tersebut. Sebagai manusia biasa dan sehebat apapun Reizo, jika sudah kelelahan, maka tubuh akan melemah. Dan karena itu, Reizo sempat terkena sabetan pedang dan beberapa senjata khas ninja lainnya. Sedangkan Mika yang sudah sampai di mobil pun diserang seorang ninja. Dan karena ketakutan, si Mika langsung tancap gas dan beberapa kali mobil Mika terkena serangan, namun dirinya berhasil keluar dari gedung tersebut. Reizo yang terluka terus berlari sampai ke jalan raya. Para ninja terus mengejarnya. Pertarungan kecil pun terjadi dan salah satu orang ninja berhasil merobek perut Reizo dan dia pun tumbang. Saat hendak dieksekusi, tiba-tiba Mika muncul dan menabrak si ninja tersebut. Mika pun ingin membawa Reizo yang terluka parah ke rumah sakit, namun Reizo menolak sehingga mereka berdua berada di sebuah penginapan dengan Reizo yang terbaring lemah ditambah luka di sekujur tubuhnya.
Melihat keadaan Reizo yang kritis, Mika mengucapkan terima kasih karena sudah menolongnya dan meminta maaf karena tidak tahu bagaimana cara menolong Reizo. Mika juga terlihat menghidupkan alat pelacak yang diberikan Ucok kepadanya 1 hari yang lalu. Dan saat Mika berada di luar penginapan, terlihat beberapa bayangan memasuki tempat tersebut. Di pagi harinya, Ucok dan anak buahnya mendatangi tempat Mika berada atau asal titik koordinat pelacak yang sempat dihidupkan Mika sebelumnya. Terlihat Mika sudah menunggu kedatangan Ucok, sedangkan Reizo sudah dibawa para ninja jahat yang sebelumnya menyerang mereka. Di dalam mobil, Reizo menggunakan mantra khas klan Ojunu untuk mengobati luka-lukanya dan satu persatu luka-lukanya mulai menut. Sesaat kemudian sampailah mereka di markas para ninja dan Reizo diserahkan kepada Ojunu atau Lord Ojunu. Ojunu mengatakan, kalau saja kau tak berkhianat Jojo, sudah kuangkat kau jadi penerusku, katanya. Tetapi faktanya karena Reizo yang berkhianat pun Ojunu tetap akan mengeksekusinya. Tepat pada malam hari, Reizo yang terikat terlihat Ojunu melakukan hal yang sama seperti dahulu, yakni menekan perut bagian hati Reizo sehingga Reizo sempat muntah darah. Dan Takeshi menyadari kalau ternyata Reizo membawa alat pelacak yang diberikan Mika sebelumnya. Yang artinya semua kejadian saat ini adalah rencana Mika. Dan di saat yang bersamaan pasukan Ucok pun berdatangan membombardir seluruh markas tersebut sehingga para pasukan ninja dan militer pun berperang. Karena para militer tahu kelemahan para ninja pun membuat seluruh ninja-ninja ini sampai terpojok. Mika yang baru sampai melepaskan ikatan Reizo. Dan untuk membalaskan dendam Ririko, Reizo pun langsung menghadapi Takeshi. Mereka bertarung dengan sengit. Takeshi yang terpojok menyuruh 4 orang rekannya menyerang secara bersamaan. Namun tetap saja Reizo dapat mengungguli pertarungan tersebut. Dengan skill yang bukan kaleng-kaleng, Reizo mampu membunuh satu persatu para ninja tersebut. Setelah itu, Reizo langsung menyerang Takeshi dengan membabi buta karena ada dendam yang selama ini ditahannya. Dan ya, kita semua sudah tahu Reizo membunuh si Takeshi dengan tragis. Setelah itu, dengan perlahan Reizo berjalan mendekati Ojunu yang akhirnya Reizo pun berduel dengan Ojunu. Saat Reizo hendak menyerang Ojunu, tiba-tiba Ojunu menghilang dan menyerang Reizo dari arah lain sehingga Reizo terluka. Dan hal serupa terjadi beberapa kali sehingga Reizo mengalami beberapa luka di tubuhnya yang cukup parah. Karena luka-luka tersebut, Reizo sempat melemah dan Ojunu yang hendak membunuh Reizo pun digagalkan oleh Mika yang tiba-tiba datang dan menembak Ojunu. Ojunu tidak mati namun menghilang di dalam kegelapan. Reizo menyuruh Mika agar segera melarikan diri dan tiba-tiba Ojunu muncul tepat di belakang Mika. Tanpa basi-basi, Ojunu langsung menusuk jantung Mika hingga wasted. Karena melihat hal tersebut, Reizo langsung bangkit dan menyerang Ojunu dengan movement speednya yang bertambah berkali-kali lipat. Reizo dengan mudah menyerang Ojunu sampai satu lengan Ojunu putus dan diakhiri dengan Reizo yang membelah 2 tubuh si Ojunu. Sesaat kemudian, Reizo mendengar detak jantung Mika yang ternyata Mika memiliki kelainan pada jantungnya, yakni seperti kakek di awal film sebelumnya. Ya, jantung Mika berada di sebelah kiri. Keesokan paginya di markas Ojunu yang sudah rata dengan tanah, terlihat Reizo memotong kawat pengikat salah satu bonsai sama seperti yang dilakukan Kiriko dahulu. Yang artinya dirinya sudah mendapatkan kebebasan. Dan saat Reizo menaiki dinding yang sama dengan Kiriko panjat dahulu, terlihat di balik dinding ada pemandangan yang begitu indah yang mengartikan Reizo sudah mendapatkan kehidupan dan kebebasan. Film pun berakhir dan pada tahun 2012 ternyata Reizo sudah menjadi kapten sebuah pasukan pesawat tempur, guys. Ding 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 ding. Ring. Film pun selesai. Bagaimana guys? Seru guys. Seru dong. Dan inilah video kali ini guys ya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Kurung kurung. 3, 2, 1. Open the door. Close the door. Close the door.